Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat penjernih air, yaitu penjernih air dari bahan alami dan penjernih air dari bahan buatan. Mari simak penjelasannya. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik seperti sampah organik dan anorganik dari masyarakat, serta penebangan pohon secara liar yang tidak memperhatikan keseimbangan alam, terutama tanah. Untuk mendapatkan air bersih, cara yang paling sederhana dengan membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Proses penjernihan air bertujuan menghilangkan zat pengotor atau memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Adapun syarat standar kualitas air antara lain yaitu A. Menghilangkan gas-gas terlarut. B. Menghilangkan rasa yang tidak enak. C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. D. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Beberapa teknik sederhana untuk mendapatkan air bersih yaitu dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Berikut penjelasannya. A. Teknik penyaringan. Terdiri dari 1. Saringan kain katun. Berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. 2. Saringan kapas. Hasil lebih baik dari kain katun, yaitu membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas. 3. Aerasi adalah proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air untuk mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau dengan mengendapkan partikel mineral yang terlarut, kemudian melalui proses sedimentasi atau filtrasi untuk memperoleh air bersih. 4. Saringan pasir lambat atau SPL, yaitu menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. 5. Saringan pasir cepat atau SPC, yaitu penyaringan dengan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah, tetapi arah penyaringan dari bawah ke atas atau upflow. 6. Gravity Feed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Pertama-tama, air disaring menggunakan SPC, baru menggunakan SPL. 7. Saringan arang. Sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa. Arang yang digunakan berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. 8. Saringan keramik, yaitu penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. 9. Saringan cadas, yaitu air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Selanjutnya B. Teknik pengendapan. Terdiri dari 1. Biji kelor. Serbuk biji buah kelor cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air. 2. Tawas. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan meningkatkan pH dalam air.
3. Kaporit. Berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. 4. Kapur gamping. Membutuhkan waktu hingga 24 jam. Berfungsi untuk mengendapkan dan menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. 5. Arang batok kelapa. Berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Selanjutnya, bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Bahan yang digunakan yaitu jerami, ijuk, arang tempurung kelapa, potongan batu bata, pasir, dan kerikil. Selanjutnya, alat yang digunakan bisa gergaji, bor, pisau, dan palu. Adapun untuk teknik pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami memerlukan kemampuan memotong, melubangi, dan menyambung. Prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan cara kerja dari berbagai literatur, kemudian menentukan model dan ukuran yang akan dibuat. 2. Membuat sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran. 3. Menentukan dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 4. Menentukan langkah membuat alat penjernih air. 5. Membuat dan merakit alat penjernih air sesuai rencana. Terakhir, menguji dan dilanjutkan dengan menyempurnakan. Pada tahap pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami terdiri dari A. Perencanaan, yaitu menentukan ide, identifikasi kebutuhan, dan menyiapkan alat dan bahan. B. Proses pembuatan, yaitu membuat pipa penyaringan, membuat drum atau bak pengendap dan penyaring. Perhatikan gambar berikut. Air kotor akan masuk ke dalam drum pengendapan, kemudian akan masuk ke dalam drum penyaringan, menghasilkan air bersih. Selanjutnya kita masuki pembahasan penjernih air dari bahan buatan. Tujuan penjernihan air dari bahan buatan untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air juga secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, penyerapan. Bedanya dengan bahan kimia buatan. Penjernih air dengan bahan buatan diterapkan pada tingkat kekotoran air yang cukup tinggi, seperti tercampur salah satu atau lebih bahan pencemar, misal lumpur, zat pewarna, dan kuman serta lainnya. Bahan buatan yang digunakan untuk menyaring air sebagai berikut. A. Klorin tablet. Digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. B. Pasir aktif. Biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. C. Resin softener. Digunakan untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. D. Resin kation, biasa digunakan untuk industri air minum. E. Pasir zeolit, berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. F. Pasir mangan berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. G. Pasir silika untuk penyaringan tahap awal, berfungsi menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil. H. Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air.
Tawas dan kaporit yang sering digunakan di kolam renang. PAC untuk mengendapkan lumpur dalam air. Adapun alat yang digunakan yaitu sebagai berikut: bak pengendapan, bak penyaringan, pengaduk dari kayu, ember, keran, lem pipa, selotip, tali plastik, dan gergaji. Teknik yang diperlukan pun juga sama, yaitu melubangi, menyambung, dan memotong yang baik agar alat penjernih air tidak bocor. Selanjutnya, prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan yaitu survei bahan baku air yang akan dijernihkan sehingga dapat digunakan bahan kimia yang tepat. Kemudian menentukan kuantitas atau jumlah bahan buatan yang akan digunakan agar lebih hemat dan aman. Selanjutnya, pembersihan endapan lumpur pencemar. Berikut skema prosedur kerja. Kaporit, batu kapur, dan tawas yang sudah ditakar sesuai ukuran dicairkan lebih dulu dalam sendok makan. Kemudian masukkan ke dalam air keruh, diaduk 5 menit dan didiamkan 10 menit di dalam bak pengendapan yang ditutup sumbat. Akan terbentuk endapan lumpur, kemudian buka sumbat pada pipa sehingga air akan mengalir ke bak penyaring. Setelah air disaring di dalam bak penyaring, maka akan diperoleh air bersih.